Selamat pagi. Saya dari mahasiswa Yaken Kupang. Nama Anita Misa. NIM 203-2021005. Kelas A semester 6. Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Psikologi Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang konformitas. Pengertian konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Menurut Baron dan Brain mengemukakan bahwa konformitas merupakan suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Menurut Mears, konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan seorang sebagai akibat dan tekanan kelompok. Sandrock menjelaskan bahwa konformitas muncul ketika individu meniru perilaku orang lain karena adanya tekanan sosial dari kelompok tertentu. Sedangkan menurut pendapat Umi Kulsum dan Muhammad Juhar menambahkan bahwa konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dan yang berlaku dalam sebuah komunitas tempat individu hidup bersosialisasi. Dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa konformitas merupakan perubahan perilaku remaja sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Ada tidaknya tekanan secara langsung yang berupa tuntutan tidak tertulis dan kelompok terhadap anggotanya, namun memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku tertentu pada anggota kelompok tersebut. 2. Bentuk-bentuk konformitas. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan merupakan bentuk konformitas di mana individu bertindak dan meyakini tekanan yang diberikan baik dari individu maupun kelompok. Dalam hal ini, individu telah benar-benar setuju dengan norma atau tindakan yang ia ikuti. Ia juga merasa bahwa ia adalah cara yang benar atau sesuai dengan nilai-nilai kelompok. Proses penerimaan tersebut mencerminkan adopsi nyata terhadap norma atau tindakan dalam kelompok. Yang kedua, pemenuhan. Pemenuhan adalah bentuk konformitas di mana individu mengikuti permintaan atau tekanan sosial tanpa benar-benar setuju atau meyakini apa yang mereka lakukan. Dalam banyak kasus, pemenuhan terjadi karena individu ingin menghindari konflik atau sanksi sosial yang mungkin timbul jika mereka tidak memenuhi permintaan tersebut. Yang ketiga, kepatuhan. Kepatuhan merupakan bentuk konformitas yang lebih ekstrim di mana individu bertindak sesuai dengan perintah langsung. 4. Faktor yang mempengaruhi konformitas. Menurut Mears, konformitas dapat dipengaruhi oleh beberapa hal dinyatakan, yaitu 2. Yang pertama, budaya. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa individu yang tinggal di sebuah negara dengan budaya kolektif memiliki tingkat individualitas yang rendah dan cenderung hidup berkelompok dan berorientasi pada nilai kelompok. B. Kepribadian. Tindakan individu tidak hanya tergantung kepada bagaimana situasi saat ini, melainkan dipengaruhi juga oleh kepribadian dan suasana hati. C. Peran sosial. Individu cenderung menyampaikan diri dengan norma-norma budaya yang ada dalam masyarakatnya sebagai bukti komitmen dalam berperan menyesuaikan lingkungan sekitarnya agar memiliki kesamaan dengan mayoritas kelompok. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi konformitas. B. Perkembangan remaja. 1. Pengertian remaja. Secara umum, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa.
Menurut Sandro, remaja atau adolescensis diartikan sebagai masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional. Masa remaja dimulai kira-kira usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir antara usia 18 dan 22 tahun. Perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional yang terjadi adalah perkembangan fungsi seksual, proses berpikir abstrak, dan kemandirian. Isati mendeskripsikan remaja sebagai salah satu fase dalam perkembangan manusia sejak anak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hurlux menyebutkan awal masa remaja berlangsung kira-kira dari usia 13 tahun hingga usia 16 atau 17 tahun. Dan akhir masa remaja bermula dari 17 hingga 18 tahun yang merupakan masa yang matang secara hukum. Sedangkan menurut Diane E. Pabalia, masa remaja merupakan masa transisi panjang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai masa remaja akhir atau awal usia 20-an. Dan masa tersebut membawa perubahan besar dan saling bertautan dalam tahapan perkembangan. Dalam beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Rentang usia pada masa remaja kira-kira 12 sampai 18 tahun. Masa ini disebut juga dengan masa pubertas, yaitu masa di mana individu mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Yang berikut ciri-ciri remaja. Unrock menyebutkan ciri-ciri khusus pada masa remaja yang membedakan masa sebelum dan sesudahnya. Ciri-ciri tersebut antara lain. Yang pertama, masa remaja sebagai periode penting, karena pada masa ini tindakan yang dilakukan oleh individu memberikan akibat langsung terhadap perilaku dan akibat jangka panjangnya mencakup fisik dan psikis. 2. Masa remaja sebagai masa peralihan, yakni peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, sehingga individu harus meninggalkan sesuatu yang bersifat anak-anak dan mempelajari pola perilaku yang baru untuk menggantikan pola perilaku yang sudah ditinggalkan. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Selama masa remaja berlangsung, perubahan fisik dan perilaku juga berlangsung sangat cepat. Pada masa ini, remaja mengalami beberapa perubahan yang bersifat universal, yaitu meningginya emosi, perubahan tubuh, perubahan minat, dan pola perilaku. Yang keempat, masa remaja sebagai usia bermasalah. Pada masa anak-anak sebagai masalah yang dihadapi diselesaikan oleh orang tua atau guru, sehingga pada masa remaja kebanyakan individu tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kesimpulan dari konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk sesuai dengan norma sosial atau tekanan dari kelompok, meskipun mungkin tidak sesuai dengan keinginan atau keyakinan pribadi. Hal ini dapat terjadi karena adanya dorongan untuk diterima dan diakui oleh kelompok, serta kebutuhan akan keamanan dan ketertiban sosial. Meskipun konformitas dapat membantu mempertahankan kohesi dan harmoni dalam masyarakat, namun terlalu banyak konformitas juga dapat membatasi kreativitas dan inovasi serta mendorong perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu, kepentingan untuk memahami dan mengelola konformitas agar tidak hanya mengikuti arus tanpa pertimbangan yang rasional. Sekian dan terima kasih.